Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Suryawan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang revolusi sebuah perusahaan bernama Tesla. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, ada sejarah perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla didirikan pada tahun 2003, tepatnya di bulan Juli, oleh 4 orang, yaitu Elon Musk, J.B. Toberland, Brad Martin, Abraham, dan Max Patening. Diambil dari nama ilmuwan terkenal yaitu Nikola Tesla. Berkat penemuan Tesla pada abad ke-19 dan awal abad 20, mobil listrik menjadi populer karena pada masa itu mobil listrik lebih nyaman dan tingkat pengoperasiannya lebih mudah dibanding mobil yang menggunakan BBM. Sejarah dari Tesla sendiri dimulai pada tahun 2004, di mana Elon Musk memiliki tujuan untuk mengomersialkan mobil listrik, dimulai dari mobil sport premium sebagai awal mula. Penjualan Tesla pada awalnya menyasar pada mobil sport, kemudian masuk ke kendaraan yang lebih populer, termasuk sedan dan mobil compact. Elon Musk menginginkan mobil berbahan karbon fiber reinforced polymer. Setelah itu, Elon Musk ditunjuk sebagai CEO, sementara J.B. Sobel menjadi CTO. Seiring berkembangan perusahaan ini, Tesla juga kemudian mendirikan fasilitas produksi di San Carlos, California, di Inggris, dan Taiwan. Selanjutnya, revolusi dari mobil Tesla. Yang pertama, model Roadster. Pada tahun 2005, Tesla mulai menandatangani kontraknya dengan Lotus untuk memproduksi mobil lengkap tanpa mesin bertenaga. Hal inilah menjadi cikal bakal dari mobil sport premium Tesla, yaitu Tesla Roadster. Tesla Roadster diluncurkan pertama kali pada Juli 2006. Mobil ini sepenuhnya bermesin listrik. Dalam sekali pengisian baterai, mobil ini dapat menempuh jarak sejauh 356 km. Tesla Roadster menempuh 0 sampai 100 km hanya dengan waktu 4 detik saja. Dengan teknologi ini, Tesla Roadster memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mobil sport lain. Mobil ini ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Berkat Tesla Roadster, Elon Musk mendapat penghargaan desain Global Green tahun 2006 yang diserahkan oleh mantan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev. Selain itu, Elon Musk mendapatkan penghargaan lain, yaitu Index Design Award pada tahun 2007 berkat Tesla Roadster. Yang kedua ada Tesla Model S. Pada tahun 2009, Tesla kembali meluncurkan mobil listrik baru untuk menemani penjualan Tesla Roadster. Tesla Model S diperkenalkan kepada masyarakat umum pada Maret tahun 2009. Mobil sedan bermesin listrik ini memiliki fitur yang memukau, salah satunya adalah dashboard dengan sistem layar sentuh. Dalam segi mesin, mobil ini dapat menempuh jarak 300 km hanya sekali pengisian baterai. Menariknya, dalam menggunakan mesin listrik, sedan ini dapat menempuh 0 sampai 100 km hanya dalam 5,5 detik saja. Penjualan Tesla Model S ini menjadi mobil sedan Tesla yang populer. Pada tahun 2011, pemesanan Model S mencapai 6.500 unit. Penjualan Model S yang paling banyak di Norwegia dan menjadi mobil listrik utama dengan penjualan terbanyak di dunia. Ketiga ada Tesla Model X. Setelah meluncurkan mobil sport dan sedan, Tesla mulai meluncurkan kembali mobil ketiganya pada Februari 2012. Kali ini Tesla meluncurkan mobil crossover yang dinamai Model X. Pemesanan mulai diterima pada tahun 2013. Dan pengiriman dilakukan pada tahun 2014. Model X memiliki penggerak 4 roda dengan baterai berkekuatan 85 kWh. Mobil ini dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dengan waktu kurang dari 5 menit. Yang terakhir ada Tesla Model 3. Pada tahun 2016, Tesla kembali meluncurkan lini produk barunya, yaitu Tesla Model 3. Model 3 merupakan sedan listrik kompak. Mobil ini memiliki 3 pilihan baterai, yaitu baterai berkapasitas 54 kWh, 62 dan 75 kWh. Dalam sekali pengisian baterai, mobil ini dapat menempuh jarak hingga 480 km.
Model 3 menjadi mobil listrik dengan penjualan terbanyak pada tahun 2020. Slide selanjutnya ada manfaat dari mobil listrik. Yang pertama, tidak menghasilkan emisi dan ramah lingkungan. Salah satu daya tarik penggunaan mobil listrik dengan pergerakan listrik yaitu tidak menghasilkan emisi. Karena tidak mengeluarkan emisi, maka mobil ramah terhadap lingkungan. Menurut penelitian pada tahun 2016 menjelaskan penggunaan mobil listrik bisa sangat berpengaruh lingkungan jika dibandingkan dengan mobil dengan bahan bakar konvensional, terutama pada tingkat polusi udara. Seperti yang sudah diketahui, mobil listrik lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Sebab mobil listrik ini menggunakan kendaraan non-emisi yang tidak mempengaruhi kerusakan lingkungan. Sehingga penggunaan mobil ini dapat membuat kualitas udara menjadi lebih baik dan karena tidak mencemari lingkungan. Kedua, suara mobil yang tidak bising. Manfaat mobil listrik lainnya yang bisa didapatkan dari penggunaan mobil listrik dengan penggerakan listrik yaitu kenyamanan saat berkendara. Hal ini karena keunggulannya dengan mesin dan bahan bakar yang digunakan lebih senyap, sehingga penggunaannya berdampak pada saat mengemudi yang nyaman karena tidak menghasilkan suara yang bising. Namun hal ini berbeda dengan kebanyakan mobil konvensional, terutama pada mobil dengan mesin diesel. Kinerja mesin tersebut lebih berisik dan mengeluarkan emisi yang banyak. Jadi segi kenyamanan bisa diketahui bahwa mobil listrik jauh lebih unggul dibandingkan mobil konvensional. Yang ketiga ada perawatan yang mudah dan simpel. Perawatan mobil listrik jauh lebih simpel jika dibandingkan mobil berbahan bakar konvensional, sebab mobil listrik tidak memiliki sistem pembuangan. Selain itu, tidak perlu melakukan perawatan khusus seperti mengganti oli dan lain sebagainya. Cukup dengan melakukan pengecekan secara rutin dan berkala pada komponen mobil listrik, maka sudah terawat. Yang keempat ada akselerasi yang lebih cepat. Selain unggul dalam segi perawatan dan bahan bakar, mobil listrik juga memiliki akselerasi yang cukup mumpuni. Hal ini karena mobil bertenaga listrik dapat mengirim torsi dalam jangka waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan mobil konvensional biasanya. Bahkan beberapa perusahaan mendesain mobil listrik dengan akselerasi 3 detik kecepatan 100 km per jam. Yang terakhir yaitu hanya memerlukan baterai. Manfaat mobil listrik selanjutnya yaitu kemudahan dalam segi bahan bakar. Kita tidak perlu lagi mengantri di pom bensin untuk membeli bahan bakar sebab hanya memerlukan listrik. Energi mobil ini cukup rendah, dengan mengisi baterai selama beberapa menit saja bisa melakukan perjalanan hingga 80 km, sehingga lebih menghemat biaya dan efisien. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.